Halo Bapak Ibu semuanya. Di video kali ini saya mau cerita tentang pengobatan anak saya, Haris Bagaskara Brutu, yang divonis dokter terkena penyakit kanker leukemia atau sering disebut kanker darah. Di sini usia Haris masih bayi ya, 1 tahun 4 bulan, tepatnya bulan 6 2025 kemarin. Gejala awalnya itu terlihat ada perbedaan di matanya, menonjol sebelah kanan. Nah, di sini sudah terlihat. Ini sudah seminggu ya. Seminggu sebelumnya udah kita bawa berobat ke klinik, dan kita dirujuk ke rumah sakit, dan di rumah sakit diperiksa dokter spesialis anak dan spesialis mata. Terus di dokter spesialis mata sudah dicek, diperiksa, matanya normal, nggak ada terjadi apa-apa gitu kan. Nah, kita disuruh pulang, nggak apa-apa, matanya normal gitu. Kita disuruh pulang, ya udah pulang. Nah, seminggu kemudian matanya semakin menonjol, makin terlihat gitu kan. Kita bawa lagi ke sana, ke dokter anak. Nah, dokter anaknya bilang, iya saya juga curiga nih ada sesuatu di belakang bola matanya katanya. Ya udah kita cek dulu ya melalui CT scan katanya. Nah, ini di video ini dia udah periksa ke dokter anak lagi ya, ke 2 minggunya. Udah dijadwalin mau CT scan, tapi berhubung CT scan di rumah sakit itu rusak, kita dirujuk lagi ke rumah sakit umum daerah Bekasi. Nah, di sana kita kontrol dulu karena pakai BPJS kan, jadi ribet lah, lama lah prosesnya. Terus kita dijadwalin CT scan seminggu kemudian. Nah, setelah CT scan ini kita mau cek lab buat berkas untuk CT scan. Ini udah 1 bulan matanya semakin menonjol tuh. Nah, ini hasil CT scan-nya, menunggu itu berapa, 2 minggu. Nah, ini setelah kita hasil CT scan-nya keluar, kita disuruh biopsi, dioperasi, mau mengambil sampel dari benjolan itu. Dari hasil CT scan-nya itu disebutkan dokternya ada tumor di belakang bola matanya. Yang itu tadi coba dicek lagi, itu hasil CT scan-nya itu ada benjolan, itu katanya tumor daging keras. Jadi kita disuruh CT scan, biopsi, pengambilan sampel. Ya udah, kita nginap 4 hari lah. Itu tanggal 2 Agustus 2025 itu di operasi. Bayangin, dari bulan 6 tanggal 24 kita bawa ke rumah sakit awal pemeriksaan, sampai tanggal 2 bulan 8, hampir 2 bulan lah baru biopsi. Nah, ini kita udah awal ke Darmais ya, awal dirujuknya ke Darmais pemeriksaan pertama, karena di RSUD yang di daerah Bekasi itu tidak sanggup memeriksa sampelnya itu. Jadi kita dirujuk ke rumah sakit umum, rumah sakit khusus kanker di Jakarta.
Darmais. Ini kita udah menginap. Ini udah masuk kemo. Belum. Ini masih transfusi darah, transfusi trombosit, karena HB-nya turun drastis 6 kalau nggak salah waktu itu. Trombositnya 60-an juga, 60-an. Normalnya itu 200 sampai 300 lah. HB normalnya 10 sampai 12 anak-anak. Ini hari keberapa nih kita di rumah sakit. Pokoknya kita 10 hari lah di rumah sakit Darmais menginap. Selama 10 hari itu berbagai macam pemeriksaan lah, baru dilakukan kemoterapi. Kontrol dulu ke dokter mata, kontrol ke dokter jantung, kontrol ke dokter paru, dokter THT, dokter gigi, dokter anak. Jadi konsultannya itu membuat keputusan itu dokter anak, dialah ketuanya. Jadi ke-6 dokter ini harus ACC dulu, baru bisa di kemo. Nah, setelah ACC semua ke-6 dokter ini baru di kemoterapi. Nah, awalnya di Darmais juga dokternya salah mendiagnosa, karena sesuai hasil patologi dari rumah sakit umum sebelumnya itu menjurus ke kanker saraf. Nah, jadi di kemo lah pakai obat kanker saraf. Ternyata setelah keluar hasil dari Darmais, hasil PA-nya sama hasil dari BMP, pengambil dari sumsum tulangnya di biopsi juga, ternyata leukemia. Udah sempat di kemoterapi pakai kanker saraf, diulangin lagi pakai obat kanker darah. Nah, setelah sekali kemo, ini anak saya lagi bermain sama pungnya. Ini udah sekali kemo pakai obat kanker leukemia. Jadi udah matanya di sini sudah kempes, jadi nggak menonjol lagi. Nah, main sama pupung. Jadi besoknya anak saya sudah bisa pulang. Terus 4 hari di rumah, anak saya balik lagi kontrol ke rumah sakit untuk kemo selanjutnya. Begitulah seterusnya. Intinya kami itu ke rumah sakit selama pengobatannya itu 3 kali seminggu. Dan ini Haris sudah pulang ke rumah. Udah sampai di rumah. Dan udah bisa beraktivitas kembali dia. Bermain sama abangnya. Main motor-motoran tuh. Matanya masih terlihat jadi masuk ke dalam gitu. Jadi begitulah cerita Haris, teman-teman. Sampai sekarang Haris sudah 5 kali kemoterapi. Nah, setiap minggunya kita ke sana kontrol ke rumah sakit Darmais. Dari rumah itu naik
bus 2 jam sampai 3 jam lah setiap kali perjalanan. Jadi mohon bantuan teman-teman semuanya, tonton video ini sampai habis, jangan di skip iklannya karena YouTube saya ini sudah dimonetisasi dan sudah bisa menghasilkan uang dengan bantuan teman-teman semua. Dengan menonton video ini sudah membantu kami dalam biaya pengobatan Haris. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini Haris sudah, kondisi Haris sekarang ya, udah 5 kali kemoterapi ini. Jadi perubahan fisiknya itu naik drastis dari 10 kilo jadi 12 kilo sekarang berat badannya. Pipinya tembem, makannya kemo kelima itu dia makannya agak berkurang, batuk juga, mencret, kadang muntah. Tapi ya itu efek kemo kata dokternya, nggak apa-apa, penting dia masih bisa makan sedikit atau minum ASI gitu. Nah, di sini Haris dan Henjo merayakan ulang tahun ya. Ulang tahun abangnya yang ke-4 tahun. Haris sama Henjo itu udah terlihat seumuran. Nah, di sini Haris mau makan, berdoa dulu katanya, lipat tangan. Ini kita di rumah sakit ya, kontrol ke dokter saraf karena efek dari operasi biopsi waktu itu dia bibirnya agak mati sebelah. Jadi kita pengen tahu itu penyebabnya apa dan cara mengobatinya gimana gitu. Nah, jadi ya begitulah teman-temannya cerita tentang Haris yang mengalami kanker leukemia. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa berlangganan ya, klik subscribe dan like, bagikan juga ke teman-teman semuanya. Semoga kita sehat senantiasa, dilindungi Tuhan, jauh dari segala penyakit. Mudah-mudahan Haris cepat sehat dan normal kembali seperti anak-anak sebagaimana mestinya. Amin. Sekian dulu teman-teman, terima kasih. Jangan lupa saksikan terus video buat tambahan biaya pengobatan Haris, soalnya ke rumah sakit itu ongkos-ongkosnya, pudingnya, makanannya itu banyak sekali biaya. Ini kita udah sekarat lah bagian keuangan. Dimohon tonton terus, ikutin terus YouTube kami ya teman-teman, karena YouTube ini udah dimonetisasi dan sudah menghasilkan uang. Jadi sebelum waktunya belum bisa diambil uangnya karena masih sedikit.